ini? Kalian lihat kondisi di belakang. Pasti kalian tahu jawabannya. Dan bisakah kamu kaitkan dengan materi kita saat ini, yaitu mengenai kalor? Mungkin kamu salah satu dari ARMY? Ya, penggemar dari boyband yang lagi naik daun dari Korea. Siapa lagi? BTS. Korea adalah salah satu negara yang memiliki 4 musim. Dan jika diperhatikan, pakaian idolamu tersebut sangat dipengaruhi oleh musim-musim yang ada di Korea. Saat dingin sekali, akan berpakaian tebal berlapis. Saat panas, akan terlihat berpakaian tipis dan lebih simpel. Mengapa demikian? Hal itu dilakukan untuk mempertahankan kestabilan suhu tubuh. Suhu tubuh mempengaruhi proses metabolisme makhluk hidup. Sedangkan suhu tubuh makhluk hidup dipengaruhi oleh panas atau yang akan kita sering sebut dengan kalor. Kalor yang dihasilkan oleh tubuh maupun lingkungan luar tubuh. Nah, apakah yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda saling bersentuhan. Pengertian kalor berbeda dengan suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah ukuran banyaknya panas dalam suatu benda. Perhatikan cangkir berikut. Mula-mula cangkir bersuhu rendah. Kemudian, setelah air panas dimasukkan ke dalam untuk menyeduh teh, ketika kita sentuh, perlahan-lahan cangkir juga akan terasa panas. Hal ini menunjukkan adanya perpindahan panas dari air ke cangkir setelah keduanya bersentuhan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya kalor dalam sebuah benda. 1. Perubahan suhu. 2. Massa benda. 3. Kalor jenis. Apakah maksud dari ketiga hal tersebut? Kamu mungkin masih bertanya-tanya, iya kan? Mari kita bahas satu persatu. Kalor yang diserap oleh suatu benda berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Di sini, saya sudah menyediakan 2 wadah air dengan volume yang sama, yaitu sama-sama 200 ml. Dengan jenis air yang sama karena bersumber dari tempat yang sama. Yang akan saya bedakan adalah waktu pemanasannya. Semakin lama dipanaskan, maka kalor akan semakin banyak yang diserap. Nah, apakah terbukti bahwa kalor yang diserap akan sebanding dengan pertambahan atau kenaikan suhunya? Yang pertama sekali saya panaskan adalah wadah A. Nah, kita mulai waktu pemanasannya. Oke, kita lihat waktu sudah berjalan dan yang satu lagi masih kondisi diam atau belum kita mulai pemanasan. Waktu sudah berjalan 5 menit untuk wadah pertama. Nah, sedangkan pada wadah kedua belum ada pemanasan atau masih dalam hitungan 0 detik. Oke. Kita akan melakukan pemanasan. Kita mulai untuk wadah kedua. Waktunya kita jalankan. Nah, sekarang untuk wadah pertama sudah berjalan ke 8 menit. Sedangkan wadah kedua sudah berjalan sekitar
3 menit. Kemudian keduanya sama-sama kita hentikan untuk melakukan pemanasan. Kita anggap saja sementara penghentian waktunya sama-sama atau pemanasannya berhenti bersama-sama. Kemudian kita lakukan pengukuran suhu atas keduanya. Terlihat pada gambar, air pada wadah A yang dipanaskan lebih lama sehingga menyerap kalori lebih banyak ternyata mengalami kenaikan suhu yang lebih besar dibandingkan dengan B. Kalori yang diserap oleh suatu benda berbanding lurus dengan massa benda. Nah, sekarang hubungan kalori dengan massa. Yang kita bedakan adalah massa dari air yang akan kita panaskan. Yang pertama tadi 100 ml untuk volumenya, yang ini 40 ml. Tentu massanya pun akan berbeda, yang 100 ml dengan yang 40 ml. Dengan melihat volumenya saja, kita sudah tahu bahwa yang bermassa besar adalah yang 100 ml. Sekarang kita panaskan secara bersama-sama. Waktunya kita hitung secara bersama. Dari percobaan kedua, diperoleh ternyata suhu pada wadah B lebih tinggi. Semakin besar massa suatu benda, ternyata membutuhkan kalori yang lebih banyak. Kalori yang diserap oleh suatu benda bergantung pada sifat alami benda. Kali ini yang kita bedakan adalah jenis daripada benda cair yang kita panaskan. Wadah A dan wadah B adalah zat cair yang berbeda. Keduanya saya panaskan dengan waktu yang sama. Namun, sebelum melakukan pemanasan, saya ukur suhu awalnya dulu. Nah, setelah saya lihat, ternyata menunjukkan suhu yang sama. Saya lakukan pemanasan. Dilakukan secara bersamaan. Setelah beberapa saat, kemudian saya lakukan pengukuran suhu secara bersamaan. Dari percobaan yang ketiga, wadah A dan wadah B, ternyata suhu yang lebih tinggi ditunjukkan oleh wadah A. Walaupun massanya sama, kemudian waktu pemanasan yang dilakukan pun sama, ternyata zat pada wadah A dan wadah B
memiliki suhu yang berbeda. Hal inilah yang disebut dengan kalor jenis. Dari penjelasan dan kegiatan yang sudah kamu lihat pada video ini, maka dapat kita simpulkan bahwa banyaknya kalor yang diserap atau dilepas suatu benda yang disebut dengan Q itu sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T yaitu perubahan suhu. Terima kasih untuk anak-anak Ibu. Tetap ingat jaga kesehatan, itu yang utama. Selalu semangat belajar ya. Sampai jumpa. Dah.